Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, pertama-tama mari kita semuanya di kesempatan yang berkah ini kita mengaturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua yang Allah anugerahkan kepada kita, termasuk umur kita yang masih tersisa. Yang kedua, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan diri kita dalam taat kepada Allah. Karena di waktu yang sama ada banyak orang yang tidak diberi oleh Allah anugerah seperti ini. Tidak banyak. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, kita lanjutkan kajian kita masih tentang warisan. Pada pertemuan yang lalu atau di bulan yang lalu kita sudah sampai pada beberapa hal yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Satu di antaranya adalah karena beda agama antara ahli waris dan yang akan diwarisi. Maka beda agama atau perbedaan agama menjadi penghalang yang pertama. Penghalang yang kedua adalah karena terjadi pembunuhan. Beberapa hari yang lalu di televisi, lupa saya tempatnya, seorang anak membunuh ayahnya karena ingin segera mendapatkan warisan. Dan seketika itu pula terhalanglah dia untuk mendapat semua warisan yang ada. Nol dapatnya. Bahkan ada plusnya, plus penjara pastinya. Jadi hanya karena ingin segera mendapatkan warisan, dia bunuh ayahnya. Itu baru beberapa waktu yang lalu, terlalu lama, hari-hari yang lalu. Jadi kalau terjadi pembunuhan, sang ahli waris membunuh orang yang akan diwarisinya dengan niat apapun, maka terhalanglah sudah dirinya untuk mendapatkan warisan dari orang yang akan diwarisi itu. Yang ketiga, tidak ada, karena perbudakan, sudah tidak ada perbudakan. Yang keempat yang kita agak panjang bahasnya kemarin adalah tentang anak hasil zina. Nah, ini punya pembahasan tersendiri karena ada waktu yang disepakati oleh sebagian besar ulama paling tidak yang mengatakan bahwa terutama di luar mazhab Syafi'iyah, bahwa anak yang lahir setelah 6 bulan plus 1 hari dan seterusnya pastinya, setelah akad nikah atau terhitung dari akad nikah, maka sahlah anak itu menjadi anak biologis dari laki-laki yang
menikahi ibu atau perempuan tersebut selama kehamilannya yang di luar nikah itu tidak diketahui oleh publik. Nah, sementara diketahui atau tidak diketahui oleh publik, tapi ada anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari hari akad nikah, mau kurang 1 hari dari 6 bulan dari akad nikah, maka anak itu atau laki-laki yang menikahi sekalipun dia yang melakukannya, maka dia tidak sah menjadi ayah biologis dari anak yang lahir itu. Itu versi jumhur ulama. Kalau kurang dari 6 bulan, walau kurangnya hanya 1 hari, maka anak yang lahir bukanlah anak biologis dari laki-laki yang menikahi itu, sekalipun dia yang melakukannya. Karena itu tidak sah sebagai anak. Dan kalau anak yang lahir itu adalah perempuan, maka tidak ada perwalian di antara mereka, tidak ada pewarisan di antara mereka berdua, dan tidak ada perwalian di antara mereka berdua. Sekiranya nanti anak ini sudah jadi dewasa dan akan menikah, maka laki-laki yang menikahi dulu itu, menikahi ibunya itu, yang kemudian anak itu lahir kurang dari 6 bulan, maka dia tidak boleh menjadi wali nikah dari anak itu di luar mazhab Syafi'i. Nah, karena kita di Indonesia umumnya menganut mazhab Syafi'i, maka penjelasan ini saya tidak mengatakan tidak berguna, tapi cukup sebagai ilmu pengetahuan saja. Karena terjadi di kita, mungkin ada yang baru akad nikah hari ini, besok sudah lahiran, dan itu tetap sah jadi anak dari laki-laki yang menikahi itu. Oke, yang keempat ya, ada perzinahan. Yang kelima adalah yang li'am, jadi anak yang lahir dari proses saling melaknat kedua orang tuanya. Seperti yang saya sudah sampaikan, ini contoh sang suami menuduh istrinya selingkuh atau mendapatkan istrinya selingkuh, lalu kemudian dibawalah ke pengadilan karena dia tidak punya 4 orang saksi. Hanya dirinya sendiri. Maka untuk menghukum, memastikan bahwa perempuan itu selingkuh atau tidak selingkuh, maka dibawalah ke pengadilan. Di pengadilan nanti kemudian si laki-laki sang suami mengatakan bahwa laknat Allah atas dirinya, bersumpah demi Allah bahwa apa yang dituduhkan kepada istrinya itu benar, diulangi 4 kali, dan di kali yang kelima sang suami mengatakan laknat Allah atas diri suami itu kalau apa yang dituduhkan kepada istrinya itu tidak benar, laknat ya. Lalu kemudian istri memilih, punya pilihan, sang perempuan punya pilihan. Kalau dia ingin lepas dari hukuman dunia, jadi dirajam, maka dia harus membalas sumpah suaminya tadi itu dengan mengatakan bahwa demi Allah, apa yang dituduhkan kepada suami saya kepada saya itu adalah tidaklah benar. Diulangi sampai 4 kali dengan kalimat yang sama, dan yang kelima baru perempuan mengatakan demi Allah, murka Allah atas saya kalau tuduhan suami saya itu benar. Terbalas sudah kan 50-50 gitu. Maka kemudian seketika itu pula hakim menjatuhkan palu cerai, namanya li'an. Dan perceraian mereka abadi sampai mati, tidak ada jalan untuk kembali. Kalau Allah takdirkan dalam tuduhan tadi itu suaminya menuduh istrinya selingkuh itu, Allah takdirkan ternyata benar perempuan itu hamil, mungkin boleh jadi hamilnya tadi malam baru masih berhubungan dengan suaminya, ya misalnya begitu ya. Lalu kemudian Allah takdirkan itu jadi, tapi siang harinya dia dapat istrinya selingkuh, siang harinya di waktu yang sangat berdekatan.
Maka anak yang kita tidak tahu ini yang jadi ini punya siapa nih? Ini saham siapa yang jadi ini? Jadi kemudian anak yang lahir dari proses li'an tadi itu dari kemudian tidak mewarisi ayahnya atau laki-laki yang menjadi suami dari perempuan itu tadi ya, perempuan itu tadi. Namanya li'an. Mungkin belum pernah kita dapatkan dalam masyarakat kita karena memang di Indonesia itu hampir belum pernah ada li'an. Karena yang selama ini terjadi adalah ya digugat saja, digugat selesai. Kalau pengadilan mengatakan bahwa terbukti bersalah dan seterusnya dan nanti di pengadilan. Tapi saya nggak tahu Pak, apakah sudah ada contoh kasus, mungkin harus kita bertanya kepada hakim agama ya, hakim agama. Sudah adakah contoh kasus tentang li'an atau proses cerai li'an? Satu, yang kedua, sudah adakah contoh bahwa ini orang yang saling melaknat suami istri tadi kemudian tiba-tiba Allah takdirkan ada anak lahir yang di sela-sela waktu itu atau di celah-celah waktu itu. Nah, misalnya ada. Tapi kalau tidak ada, cukup ini menjadi pengetahuan buat kita semuanya. Tapi ya pasti harus kita ketahui bahwa ini salah satu dari penghalang untuk mendapatkan warisan. Tinggal penghalangnya. Kalau semua penghalang 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada, alhamdulillah sudah selamat kan ya. Nah, karena yang keenam ini memastikan kita semua tidak ada di situ. Yang keenam yaitu ketika lahir dulu anak itu nangis semua kan kita waktu lahir disah sebagai ahli waris. Nah kira-kira begitu. Tapi kalau saya nanti ketemu ada kasus di masyarakat kita, ada anak yang lahir dan tidak menangis, berarti sudah meninggal dalam perut kemudian lahir, berarti anak ini tidak berhak mendapat warisan dari ayah ibunya, dari orang tuanya. Dan anak ini sekiranya orang tuanya kaya raya dan punya harta banyak, dia juga tidak bisa dibagi, dia tidak punya hak untuk tidak punya harta untuk dibagi-bagi, kira-kira begitu. Tidak punya harta untuk dibagi-bagi atau tidak punya hak untuk diwarisi atau mewarisi. Itu kira-kira 6 dari penghalang untuk menjadi ahli waris atau mendapatkan warisan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tentu ini cukup dari pengetahuan buat kita dan jangan pernah terjadi penghalang-penghalang yang ada. Kemudian berikutnya adalah syarat-syarat warisan. Berkenaan dengan keabsahan warisan disyaratkan persyaratan berikut ini. Ada beberapa atau ada minimal 3 syarat seseorang itu untuk mendapatkan warisan. Ini sudah ahli waris tadi ya, sudah sah sebagai ahli waris. Tapi apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang ahli waris itu? 1. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang warisan yang disebutkan di atas, karena penghalang itu membatalkan hak waris. Tidak ada penghalang. Jadi 1, 2, 3 tidak ada yang tidak ada. 4, 5 dan 6 tadi poin-poin itu tidak ada pada diri seseorang, pada ahli waris itu. Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua adalah kematian orang yang diwarisi walaupun secara hukum, yaitu misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia, karena orang yang hidup itu tidak mungkin berstatus mati secara bersamaan dalam satu waktu. Jadi orang yang diwarisi itu sudah ada status hukumnya bahwa orang itu sudah meninggal dunia. Misalnya kita semua saksi, kita yang mensolatkannya, memandikannya, mengurus jenazahnya, memandikannya, mensolatkan dan memakamkannya, selesai. Jadi ada bukti bahwa orang ini meninggal dunia secara hukum, bukan secara hukum pengadilan, atau bukan hanya lewat hukum pengadilan, tapi hukum yang terjadi. Yang kedua adalah kalau orang itu hilang, dia pergi merantau, tak ada kabar, puluhan tahun sudah pergi merantau, tak ada kabar. Ayahnya meninggal di kampung, hartanya banyak. Apakah dia dapat hartanya banyak?
berarti orang ini adalah orang ini sebagai anak, misalnya sebagai anak. Berarti kan dia punya hak dari orang tuanya. Nah, sekarang hak orang ini yang pergi merantau tadi ini mau diapakan ini? Apakah sudah bisa dibagi-bagi warisannya juga dia, harta bendanya yang ada, yang bagian dari orang tuanya tadi? Atau sebelum dia pergi merantau, dia sudah punya aset banyak, sudah punya rumah, sudah punya tanah di mana-mana dan seterusnya. Lalu setelah pergi merantau tanpa ada kabar, tidak ada berita, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tiba-tiba datang saudara-saudaranya, mana hartanya yang saudara saya pergi merantau, sini saya sebagai ahli warisnya, tak bisa dibagi-bagi. Sebelum ada kepastian hukum bahwa orang itu sudah meninggal dunia. Karena syarat untuk menjadi pewaris atau diwarisi adalah ya dia mati dulu, meninggal dulu. Itu satu misalnya orang pergi merantau, maka harus dipastikan bahwa orang itu sudah meninggal dunia. Sampai kapan? Ya sampai kira-kira kalau mau mengajukan ke pengadilan, kira-kira umur kita rata-rata berapa misalnya. Dia sudah pergi merantau 70 tahun. Lalu waktu sebelum pergi merantau umurnya sudah 40 tahun. Berarti sekarang sudah 110 tahun. Kira-kira sudah meninggal dunia itu orang. Kira-kira ya. Jadi harus ada keyakinan bersama bahwa ini orang sudah meninggal dunia. Umurnya sudah 110 tahun. Misal. Ya. Jadi tidak boleh kita langsung bagi-bagi ya. Ya. Atau misalnya yang kasus yang lain adalah orang yang tenggelam di laut, kapal laut tenggelam atau apalah pesawat jatuh di laut ya, di laut. Penumpangnya ada 100 orang yang ditemukan baru 80 orang. Ada 20 orang yang dinyatakan hilang, belum dinyatakan meninggal Pak, dinyatakan hilang. Nah yang 20 orang ini belum, nggak boleh kita ahli warisnya, kita kumpul bagi-bagi harta warisannya, belum bisa. Sampai ada batas waktu tertentu. Berapa sih orang mampu bertahan di laut? Berapa ya? Bertahan di laut? Seminggu, 2 minggu misalnya gitu ya. Kalau Basarnas kita kan seminggu ya, seminggu. Paling seminggu atau misalnya 2 minggu. Lalu kemudian pemerintah sudah mengatakan memutuskan bahwa orang-orang yang hilang itu sudah dinyatakan tewas semuanya atau sudah meninggal semuanya. Baru ayo bagi-bagi warisannya. Atau orang yang tertimbun reruntuhan, tanah longsor itu, bangunan runtuh itu dan seterusnya, maka harus ada kepastian bahwa kira-kira orang yang keruntuhan bangunan itu, kalau tanah longsor mungkin tidak sampai seminggu ya. Kalau tanah longsor mungkin hari itu 2 hari kemudian sudah nggak ada lagi. Tapi kalau runtuhan bangunan boleh jadi masih bisa bertahan. Kalau dia ada penyangga dia menghalangi dia di bawah sana, lalu kemudian dia bertahan mungkin tidak makan selama seminggu dan seterusnya. Jadi nanti sampai ada kepastian bahwa tidak ada lagi orang, tidak mungkin lagi ada orang hidup setelah sekian lama di dalam reruntuhan bangunan. Jadi beda-beda kasusnya Pak, beda yang pergi merantau, beda yang tenggelam di laut, beda yang misalnya, nah semuanya adalah nanti ada keputusan dari pemerintah dan dari penguasa. Hakim biasanya yang menyatakan orang itu sudah meninggal dunia. Nah, yang ketiga adalah status ahli waris itu hidup pada saat orang yang memberinya warisan meninggal dunia. Jadi jika seorang wanita ditinggal mati oleh salah seorang dari anaknya, sementara di perutnya terdapat janin, maka janin tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal dunia tersebut jika dia menangis keras karena kehidupan janin itu terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, dipastikan bahwa yang akan menjadi pewaris itu meninggal lebih dulu daripada ahli waris, ya, daripada ahli waris. Baru kemudian dinyatakan ahli waris ini sah sebagai ahli waris. Misal tadi ada seorang ibu yang hamil, lalu kemudian
ternyata ibu ini sudah punya anak, maksudnya sudah ada anak sebelumnya, anaknya, dan kemudian anak ini punya harta, dan anak ini meninggal dunia, maka janin ini, saudaranya yang janin itu adalah berhak menjadi ahli waris nanti, ya, orang menjadi ahli waris ketika nanti dia lahir dalam keadaan menangis, ketika dia hidup kan, dia hidup. Jadi orang yang karena janin yang menangis seperti hidup kan, hidup. Nah, jadi harus dipastikan bahwa ahli waris hidup di saat pewaris itu meninggal dunia. Jadi karena yang diwarisi adalah orang yang meninggal. Maka kemudian itu harus dipastikan. Bagaimana kalau ada orang bersaudara, lalu kemudian saudaranya atau ada orang punya anak lah, kira-kira begitu, seorang ayah punya anak, lalu anaknya meninggal duluan dari ayahnya, maka kemudian tetapi anak yang meninggal ini ternyata sudah punya anak-anak juga, maka apakah anak-anak atau cucu lah, hitungan cucu ya, cucu dari laki-laki ini berhak mendapat warisan atau tidak? Dia berhak nanti sebagai cucu, tapi setelah dibagi-bagi semuanya, setelah dibagi sekian, kemudian ternyata dia sebagai cucu dia dapat, selama tidak ada penghalangnya, karena nanti ada yang namanya nanti penutup yang akan menutupi seseorang untuk dapat warisan. Misal ini kakek, ini punya anak, lalu ini sudah punya anak juga, berarti ini adalah handphone, ini adalah cucu dari kakek ini kan, begitu ya. Nah, ketika kakek ini meninggal, apakah cucu ini dapat? Enggak. Kenapa? Karena anaknya masih hidup, ayahnya dia masih hidup, jadi dia terhalang dari ayahnya. Seandainya ini sudah meninggal dunia juga duluan, maka boleh jadi dia dapat. Tapi dia dapat sebagai cucu. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti akan kita urai satu persatu dengan yang apa namanya lebih rinci. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya cintai, itulah kira-kira 3 syarat, ya, 3 syarat untuk mendapatkan warisan. Pertama, tidak adanya salah satu penghalang tadi. Tidak ada pembunuhan, bukan anak zina, bukan hasil dari anak yang lain dari proses saling melaknat tadi orang tuanya dan seterusnya. Bukan kafir. Nah, yang kedua adalah kematian orang yang diwarisi sudah dinyatakan secara hukum bahwa orang itu sudah meninggal dunia, pemilik harta itu sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Nah, ini sekarang. Nah, yang ketiga adalah bahwa status ahli waris itu hidup pada saat pewarisnya meninggal dunia. Jadi pada saat ketika dia, kalau misalnya ada ahli waris yang meninggal duluan, dia tidak dapat. Misalnya bapak, ada seorang di antara kita yang punya anak, misalnya 3. Ada anak yang meninggal duluan, lalu kemudian baru menyusul orang tuanya meninggal, maka yang harta dibagi berapa? Tinggal dibagi oleh anaknya yang berdua. Apakah yang meninggal dunia ada dapat? Tidak, karena dia meninggal duluan dari ayahnya. Justru sebaliknya, seandainya anak ini yang meninggal ini punya harta, maka dialah yang diwarisi oleh ayahnya sendiri. Nah, kira-kira begitu. Baik, berikutnya adalah ahli waris dari kalangan laki-laki. Siapa saja ahli waris dari kalangan laki-laki? Kita laki-laki semua, bapak-bapak dan saudara sekalian, hanya ada 3 kelompok laki-laki yang menjadi ahli waris. Yang pertama sebagai suami. Kita semua yang hadir pada malam hari ini adalah ahli waris dari istri masing-masing. Kalau Allah takdirkan istri meninggal lebih dulu daripada suaminya, berarti suami adalah ahli waris laki-laki yang pertama.
Yang kedua adalah laki-laki yang telah memerdekakan budak al-mu'tik atau kerabatnya yang laki-laki ketika dia sudah meninggal dunia ini nggak ada, karena kita tidak lagi tentang budak. Jadi nanti kira-kira tinggal dua laki-laki yang berhak menjadi ahli waris. Yang ketiga atau yang ketiga ini ya, mereka terdiri dari 3 kelompok. Nah, yang tiga ini ada 3 kelompok. Yang pertama disebutkan pokok atau pokok kerabat atau usul. Kalau ibarat pohon, ini batangnya. Lalu yang kedua ada kelompok yang kedua disebut dengan apa namanya, furu', tangkainya. Lalu ada kelompok yang ketiga namanya hawashi. Hawashi itu ada pun kelompok kerabat terdiri dari bapak, kakek dan jalur ke atas. Jadi yang pertama adalah usul cabang. Ada pun kelompok kerabat dari bapak, kakek dan jalur ke atasnya. Kemudian kelompok cabang terdiri dari yang pokok yang usul ada bapak, kakek ke atasnya. Kemudian kelompok cabang kerabat terdiri dari anak, cucu dan jalur ke bawahnya. Anak, cucu, cicit. Cuma nanti cucu bisa terhalang oleh ayahnya sendiri kalau ayahnya masih hidup. Cicit boleh terhalang kalau sang ayah masih hidup atau sang cucu masih hidup. Lalu berikutnya adalah sedangkan kelompok kerabat jalur ke samping namanya hawashi tadi, yang terdiri dari para saudara-saudara kandung, anak-anak saudara keponakan kita dan jalur ke bawahnya dan keturunan-keturunannya. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, kira-kira singkatnya begitu tentang ahli waris dari laki-laki. Yang dari kerabat ya, dari kerabat. Maka suami sudah pasti satu. Nah sekarang kita sebagai kerabat. Kerabat ini dibagi 3. Ada namanya pokok atau usul, ada namanya cabang atau ya tangkai lah kalau kita cabang tangkai. Ada namanya hawashi. Hawashi itu adalah yang ke samping. Nah, yang pokok ini adalah bapak, kakek dan ke atasnya. Akan boleh jadi walaupun mungkin sudah jarang ya kita misalnya ini ada bapak, ini anak meninggal dunia kan, lalu dia punya bapak dan dia masih punya kakek, atau mungkin dia punya di atas kakek, buyut. Nah, ya kira-kira begitu. Adakah yang begitu? Mungkin sudah jarang ya, Ini ada seseorang meninggal dunia, ternyata masih punya ayah, dan ayahnya ini masih punya ayah pula, kakek kan dari anak ini. Mungkin adakah yang masih punya buyut lagi? Mungkin sudah jarang ya. Nah, itu namanya pokok ke atas. Yang kedua adalah yang cabang. Cabang itu adalah terdiri dari anak, cucu dan jalur ke bawahnya. Anak, cucu dan jalur ke bawahnya. Namanya cabang. Nah, lalu yang ketiga adalah yang laki-laki. Kita bicara yang laki-laki dulu. Karena nanti juga perempuan sama. Kalau kita sudah paham yang laki-laki itu sama. Berarti bapak-bapak sekalian, saya ini adalah saudara dari si fulan, tapi kakek saya dulu dan kakeknya dulu masih adik kakak. Apakah saya jadi ahli warisnya? Kita akan lihat dari sini nanti. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai ahli waris, nah kamu datang dari mana? Bapak datang dari mana? Apakah bapak sebagai bapaknya atau sebagai kakeknya yang meninggal? Atau bapak sebagai anaknya atau cucunya atau cicitnya? Atau bapak sebagai saudara-saudaranya? Saudara ke samping. Ini bukan saudara dalam bahasa kita ya. Oh, itu saudara saya. Oh, itu menteri agama sekarang, itu saudara saya. Sama-sama dari Sulawesi. Nah, aku dari mana? Kenal aja enggak? Ketemu aja enggak pernah. Kira-kira begitu. Siapa lagi menteri pertanian? Itu saudara saya. Anak Pak Haji. Dan sama-sama dia sama-sama orang Bone. Itu saudara saya. Itu bukan saudara ini yang dimaksud, tapi saudara
saudara sebapak atau sebapak seibu, atau saudara sebapak saja atau saudara seibu saja, itu namanya saudara dalam bahasa warisan. Karena kalau kita bicara saudara, Pak Ustaz, ada saudara di sini, ada banyak, ada bapak pergi ke Masjid Al-Muhajirin, itu saudara-saudara saya semuanya. Kemudian kalau ada meninggal di sana, saya jadi ahli warisnya. Nggak bisa begitu, Pak. Nggak bisa begitu. Jadi kita saudara seiman, bukan saudara seketurunan. Bukan saudara ya, bukan saudara. Bukan saudara. Kita cuma saudara, bukan saudara. Jadi itu yang harus dimengerti dulu. Jadi laki-laki yang menjadi ahli waris itu ada tiga, ya. Ada tiga. Yang kerabat yang kerabat itu ada tiga. Yang pertama biar lebih jelas kita adalah bapak ke atas, bapak kakek ke atas. Yang kedua itu adalah anak cucu ke bawah, cucu ke bawah. Kemudian yang ketiga itu adalah ke samping saudara-saudara kandung kita, atau saudara-saudara sebapak kita, atau saudara-saudara seibu kita, dan keturunan-keturunannya, diponakan, jatuhnya ponakannya, dia jatuhnya ponakan-ponakan kita, atau cucu dari ponakan-ponakan kita. Nah, itulah kira-kira tiga jenis kerabat yang menjadi ahli waris. Maka kalau kita adalah kerabat, tapi tidak ada, bukan dia di luar dari tiga yang tadi ini. Kita bukan bapaknya, kita bukan kakeknya, kita bukan buyutnya, maka gugurlah sebagai ahli waris. Atau kita ini bukan anaknya, bukan cucunya, bukan cicitnya, kita gugur sebagai ahli waris lagi-lagi. Atau kita ini bukan saudara kandungnya, bukan saudara sebapaknya, bukan saudara seibunya, dan bukan anak-anak dari mereka ini, berarti kita bukan ahli waris dari orang yang meninggal itu. Maka bapak-bapak dan saudara sekalian, sebenarnya kita sudah bisa memastikan setiap ada orang yang meninggal, saya ahli waris. Dari mana datangnya? Ya, lihat sebagai tadi sebagai laki-laki berarti saya kan suaminya. Istri meninggal, saya suaminya, tapi bapak ahli waris jelas. Nah, kalau yang kita bicara kerabat datang-datang, saya ahli waris. Itulah yang meninggal kaya raya. Saya ahli waris. Bapak datang dari kerabat mana? Bapak adalah bapaknya? Bukan. Bapak kakeknya? Bukan. Buyutnya? Bukan. Oke. Bapak adalah anaknya? Bukan. Bapak cucunya? Bukan. Cicitnya? Bukan. Nah, bapak datang dari mana? Bapak saudara kandung? Bukan. Sebapak? Bukan. Seibu? Bukan. Anak-anak dari mereka? Bukan juga. Dari mana, Pak? Tidak ketemu kan? Tidak ketemu. Jadi harus jelas. Kalau ada orang yang datang mengaku-ngaku sebagai ahli waris, harus dijelaskan, harus jelas dari. Karena ini sudah dijelaskan semua, sudah paten ini barang, paten ini barang. Tidak bisa kita kemudian merekayasa ke pengadilan. Pak, pengadilan tolong diputuskan saya itu adalah saudaranya masih beliau ini yang meninggal itu. Dari mana Bapak? Pokoknya ditetapkan saja saya sebagai saudaranya. Misalnya, tidak bisa. Hakim juga tidak bisa merekayasa itu. Itu tentang ahli waris dari kalangan laki-laki. Dari kalangan laki-laki. Kita baru tadi, karena cuma dua ya kan, yang membebaskan budak sudah tidak ada, tinggal dua, suami dan kerabat. Suami dan kerabat dari kalangan laki-laki. Berikutnya adalah semua laki-laki yang tersebut di atas adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan mayit, dan tidak mungkin terilustrasikan keberadaan mereka sebagai ahli waris semuanya dalam satu peninggalan selamanya. Tidak mungkin yang tadi kakek bapaknya hidup, kakeknya hidup, anaknya hidup, cucunya hidup, cicitnya hidup, kemudian saudaranya hidup, kemudian menjadi ahli waris semuanya, belum tentu, Pak. Belum tentu. Karena misalnya ini tadi ada orang yang meninggal, seorang kakek yang meninggal dunia, dia masih punya ayah, punya kakek, maka kakeknya tidak ada warisan. Kenapa? Karena masih ada ayah. Ayah menjadi penghalang. Bukan penghalang yang 6 poin tadi, bukan, tapi penghalang hijab
sebagai ayah menjadi hijab dari kakek. Atau begitu pula ke bawah. Ini orang yang meninggal dunia, dia punya anak, dia punya cucu. Anaknya masih hidup, cucunya ada, cucu nggak dapat. Kenapa? Karena masih ada anaknya. Cucu dapat dari mana ya? Dari bapaknya, Nah, sekarang kemudian berikutnya adalah satu lagi ahli waris dari kalangan perempuan, biar kita imbang ya, dari kalangan perempuan. Sama Pak, sama yang tadi. Kalau tadi nomor satu adalah suami, maka di sini nomor satu adalah istri. Maka jika ada suami yang meninggal lebih dahulu daripada istrinya, maka istrinya menjadi ahli waris. Nah, nanti ada pertanyaan dari Pak Haji Sujowo kemarin, nanti kita 4 mata nanti ya. Tetapi ini sebagai sudah ada ininya, ada sinyal dari sini nanti. Jadi harta kita sebagai suami, Pak, itu tidak lagi terpisahkan bahwa ini adalah harta peninggalan ayah saya duluan, hasil warisan saya dapatkan dari ayah saya. Ketika kita sudah menjadi suami, maka leburlah harta ini menjadi harta suami. Ya, kan? Leburlah harta ini menjadi harta suami. Saya sebagai suami, saya dapat turunan, saya dapat warisan hibah namanya, dari ayah saya, dari paman saya, dari siapa-siapa, kemudian itu sudah menjadi milik saya semuanya. Maka suatu ketika kemudian istri saya Allah takdirkan suami itu meninggal dunia, maka kemudian istrinya mendapat dari warisan dari harta suaminya itu. Asal usulnya dari mana tidak perlu. Yang penting itu adalah harta suami. Nah, nanti berapa dapatnya mungkin bulan depan baru kita bahas berapa dapatnya. Tapi istri dulu dapat dari harta suaminya, dan tidak dibedakan bahwa ini harta yang didapatkan suaminya selama pernikahan, ini sebelum pernikahan. Apakah digabung? Ini digabung harta suami. Itulah konsekuensi buat keluarga. Ya, jadi tidak ada kemudian istilah bahwa kemudian ini harta kita kapling ya, ini harta saya sebelum kita menikah, maka ini kamu tidak punya hak di sini. Nah, Pak, kalau begitu jangan nikahi dia, jangan nikahi dia. Ya, karena itu sudah lebur saja jadi suami istri, Tidak ada lagi hitungan begitu. Kira-kira begitu, istri ya. Nanti kita berapa dapat istri, nanti dilihat. Ketika suaminya meninggal dunia, ternyata ada anak yang lahir di antara mereka, dari mereka. Mau 1 anaknya, mau 10 anaknya, ya mau 10 anaknya, ada dari 10 anaknya. Ada Pak. Saya ketemu seorang yang kelompok Arkam Malaysia. Masih ingat ya, yang nyanyian Raihan itu kan kelompok Arkam sebelumnya namanya Arkam. Pak, saya ketemu dia jemput saya di hotel ketika saya ke Kuala Lumpur, lalu kemudian dia orangnya kecil, bukan kemudian besar, biasa aja. Pak, istrinya 4 rata-rata di Jawa Timur, orang Jawa Timur istrinya. Tahu berapa anaknya Pak? Waktu saya ketemu 2016, anaknya sudah 27. Saya tanya siapa aja namanya, nggak hafal lagi semua. Baru 27, 2016 kemarin. Sekarang sudah berapa? 8 tahun yang lalu berarti ya. Kalau setiap tahun setiap 2 tahun lahir 1 dari 4 itu berapa ya? 16 orang ya. Sekarang sudah kira-kira begitu. Baik Bapak sekalian. Jadi biasa aja Ustaz. Ya. Kalau serahkan dengan warisan itu paling dulu istrinya. Oke. Pokoknya janganlah warisan lah. Ya. Baik. Lebih baik ngalah aja. Mungkin ngalah dalam arti bahwa kita bagi secara warisan gitu ya. Baik, nanti soal bagi-baginya Pak Haji. Bagi siapa dulu? Jadi istri ya, istri. Mau anaknya 1, mau anaknya 10, suaminya meninggal maka istrinya dapat 1/8.
mau tapi kalau tidak ada anaknya, padahal mereka sudah berumah tangga, sudah puluhan tahun, dan suaminya kaya raya, baru lain istri kan, kaya raya, maka dia dapat seperempat. Biasanya kalau kita membuat drama, kalau misalnya dapatnya 1/8, kita kasih harta peninggalan suami 8 miliar, istri dapat berapa? 1 miliar kan ya. Tapi kalau misalnya tidak punya anak, ya kita kurangi aja. Harta suaminya berapa? 4 miliar, dapat tetap 1 miliar kan seperempat. Itu istri ya. Lalu berikutnya adalah perempuan yang memerdekakan budak, itu sudah tidak ada. Berarti sama dengan punya laki-laki tadi di yang laki-laki yang membebaskan budak tidak ada. Nah, sampai kita pada kerabat, persis sama dengan yang tadi. Yang huruf, pokok, cabang, dan hawashi. Yang huruf itu apa? Yang pokok itu apa? Ibu, nenek ke atas. Ibu, nenek ke atas. Yang cabang itu apa? Anak perempuan dan anak perempuan, cucu perempuan ke bawah. Perempuan semua ya? Ya, laki-laki yang tadi sudah. Lalu yang hawashi sama yang tadi adalah saudara perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, seibu sebapak, seibu saja kan, misalnya gitu ya. Pokoknya saudara perempuan dan anak-anak perempuan mereka Mereka adalah calon ahli waris. Apakah sudah pasti jadi ahli waris? Belum tentu. Tadi karena misalnya si cucu tidak dapat ahli waris kalau kakeknya meninggal, kalau bapaknya dia masih hidup, maksudnya kalau bapaknya si cucu ini masih hidup, maka dia terhalang dari bapaknya. Berarti cucu ini dapat waris dari mana? Dia dari bapaknya dia, tidak langsung dari kakeknya turun, tapi lewat bapaknya. Oh ini semuanya mana semua ini tadi pembagian warisan. Pembagian di masih kali hadirin. Ayah dapat 10 miliar gitu ya. Ayah kamu yang perempuan dapat sudah ini dihibahin. Misalnya begitu. Jadi cucu perempuan ini tidak boleh langsung mana bagian saya dari kakek, nggak bisa. Dia tidak bisa dari kakeknya karena ayahnya yang mendapat atau ibunya yang mendapat. Lalu adapun bibi dan dari jalur bapak, bibi dari jalur ibu, cucu perempuan dari jalur anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan dari saudara laki-laki, serta anak perempuan paman dari jalur bapak tidak berhak menerima warisan secara mutlak. Jadi ada yang tidak berhak mendapat warisan secara mutlak. Itu tadi dilihat karena apakah ada yang menghalanginya atau tidak. Nah, kira-kira begitu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati tentang laki-laki dan perempuan yang menjadi ahli waris. Dipastikan kita semua yang hadir di sini adalah ahli waris dari istri jika istri meninggal duluan ya Pak ya. Tapi kapan misalnya ada terjadi di Sumatera Utara, suami membunuh istrinya, maka suami tidak dapat apa-apa. Atau adil terjadi istri membunuh suaminya, nggak dapat apa-apa juga. Jadi kalau terjadi pembunuhan, walaupun dia istri, walaupun dia suami, tapi dia yang membunuh pewarisnya, maka dia tidak dapat apa-apa. Karena pembunuhan menjadi penghalang yang kedua setelah kekafiran. Baik, saya kira itu sementara karena nanti berikutnya adalah sudah masuk pada bagian warisan. Siapa dapat berapa? Walaupun tadi sudah ada bocoran tentang istri ya, istri itu kalau suaminya, maksudnya kalau ada anak mereka berarti baik anaknya dia atau anak bawaan suaminya, suami punya anak, maka istri dapat 1/8. Karena yang dilihat adalah apakah suaminya punya anak atau tidak. Tidak dilihat dari apakah ada anak di antara mereka, bukan ya Pak. Jadi apakah ada anak suami,
Anak dari mana? Dari istri pertama. Kebetulan ini yang terakhir ini ada dia istri keempat misalnya. 1, 2, 3 meninggal dunia sudah. Ya. Nah kemudian ketika suaminya meninggal dunia istri keempat ini, maka ternyata ada anak-anaknya dari istri pertama ada, dari istri kedua ada, dari istri ketiga ada. Mau berapa pun anaknya, istri dapat 1/8. Ya, 1/8. Kecuali kalau suaminya tidak punya anak, suaminya kaya raya, tapi tidak punya anak, maka istri dapat 1/4 langsung. Kalau uangnya ada 10 miliar, maka 2,5 miliar langsung didapat otomatis. Itu sudah Allah yang bagi, Allah yang bagi. Bukan lagi nego-nego di antara keluarga, bukan. Allah yang sudah kasih bagian, bagian kamu 1/4. Kan ada yang begitu ya Pak. Ada ini agak dramatis contohnya, tetapi ini nyata. Ada seorang laki-laki yang kira-kira umurnya sudah 70 hampir 80 tahun, kemudian menikah dengan seorang perempuan yang masih muda lah kira-kira begitu. Tidak lama mereka harus menikah, meninggal suaminya. Beruntung ini perempuan. Dari sisi harta ya, kebetulan suaminya kaya raya. Dia dapat 1/8, dapat 1/8. Dia nggak peduli 1/8 itu berapa, soalnya harta suaminya banyak. Dapat 1/8. Pak dia, ya. Yang sisanya itu di mana itu Ustaz? Apa itu? Yang sisanya. Ya sisa, kan ada anak, ada saudaranya, ada bapaknya, ada kan nanti. Cuma istrinya sudah. Kalau istri sudah paten haknya 1/8. Kalau punya anak, kalau tidak punya anak paten haknya 1/4. Itu yang nggak punya anak. Misalkan yang punya anak. Iya. Kalau punya anak, laki-lakinya punya anak, maka istri dapat 1/8. Kalau suami tidak punya anak, maka istri dapat 1/4. 1/4. Ya. Sebaliknya suami jika istrinya kaya raya, istrinya meninggal dunia, kemudian tidak punya anak, suami dapat setengah langsung. Setengah langsung Pak. Dari total harta. Kalau istrinya punya anak, ternyata punya anak bawaan atau anak di antara mereka lah, yang penting istrinya punya anak, maka suami dapat 1/4. Dapat apa 1/4? Harta istrinya 40 miliar, suami dapat 10 miliar. Agak digede-gedein ya kalau misalnya begitu. Contohnya. Baik Bapak-bapak dan saudara sekalian, sudah masuk subhanallah wa bihamdik, sudah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.